Dan karena ini diketahui dipahami benar oleh musuh-musuh Islam, musuh Islam dan kaum muslimin, ya maka kita akan biasa mendengar ocehan, kritikan, ya, dari Syiah, apalagi orientalis, kaum liberal. Siapa yang mereka siapa yang mereka kritik? Sahabat. Kenapa? Iya. Mereka tidak akan mau langsung mengkritik Islam. Waspada. Ya, kalau mengkritik Islam, iya, kena pasal penistaan agama. Iya kan? Mereka tidak mau tahu itu. Ya. Atau mengkritik Rasulullah, tidak berani. Pasti demo semua kaum muslimin. Iya kan? Tapi kalau mengkritik sahabat, ada yang membantah? Tidak. Apa untungnya sih mengkritik sahabat? Iya. Untungnya sangat besar bagi mereka. Dan yang paling marah ketika para sahabat dikritik ahlus sunnah, yang belajar hadis, yang belajar sunnahnya Nabi. Iya. Mereka adalah kaum yang paling berjasa sampainya hadis dan Islam kepada kita sahabat. Apa keuntungannya mereka? Kaum orientalis, liberal. Kalau sekarang itu mereka sudah punya jargon sendiri, ya. Namanya Islam Nusantara. Itu jargonnya sekarang. Ya. Bukan mengislamkan Nusantara, tapi menusantarakan Islam. Bagaimana Islam dicocok logikan dengan aturan Nusantara menurut mereka, menurut versi mereka. Itu domplengnya di situ. Ya. Apa untungnya? Coba tahu. Kalau sahabat itu dikritik, dianggap tidak kredibel, dianggap tidak beres, maka hakikatnya itu sudah mengkritik Nabi dan agama Islam. Itu sudah mengkritik Nabi dan agama Islam. Kenapa? Ini generasi didikan langsung Rasulullah. Kalau generasi ini dikritik tidak beres, tidak becus, tidak dipercaya, maka gurunya tidak dipercaya juga. Gurunya tidak beres kalau begitu. Tidak berhasil mendidik mereka. Itu kan kritikan kepada Nabi. Cuma orang tidak sadari. Sebab kalau mau dikritik Nabi, pasti umat Islam akan bersatu, tidak terima. Tapi coba kritik sahabat, no comment. Padahal tujuannya itu mengkritik Nabi. Ini sahabat kan muridnya Nabi. Kalau muridnya tidak beres, gurunya tidak beres, tidak berhasil mendidik. Kalau ini sahabat adalah temannya Nabi, sahabatnya Nabi, iya, kalau ini tidak beres, maka pasti Nabi juga tidak beres. Kenapa? Al-mar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu dinilai dan bergantung dengan agama sahabatnya, agama temannya. Kalau dia berteman dengan orang baik, pasti dia akan baik. Dia berteman dengan orang tidak beres, pasti kan tidak beres. Kan begitu. Dan juga mengkritik Islam, ya, meragukan keotentikan Islam. Iya. Kenapa? Sebab semua hadis siapa yang diriwayatkan? Sementara hadis Nabi salah satu pokok dalam Islam setelah Al-Quran. Paham ya maksudnya? Jadi hakikatnya ingin mendiskreditkan Nabi SAW dan Islam. Tapi mereka tahu, musuh Islam ini tahu, kalau langsung Islam dengan Nabi, umat Islam tidak terima. Tapi dengan halus mereka mengkritik sahabat. Sebab sumber pengambilan hukum dalam Islam dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang meriwayatkan, ya, Al-Quran dan Sunnah itu adalah para sahabat. Kalau sahabat diragukan, maka diragukan pula apa yang dia riwayatkan, apa yang dia bawa. Nah, coba saja ya, siapa yang paling mereka kritik? Siapa sahabat yang paling mereka kritik? Apakah Salamah bin Al-Aqwa? Bukan. Pasti yang paling banyak jasanya. Siapa? Abu Hurairah.
Iya kan? Antum pernah dengar sahabat kayak Salamah bin Aqwa dikritik? Enggak. Yang dikritik itu dianggap paling besar jasanya. Sebab kalau dia dikritik, dianggap tidak kredibel, tidak beres, otomatis hadis-hadis yang diriwayatkan tidak beres semua. Abu Hurairah kan begitu. Beliau meriwayatkan hadis berapa? 5.374 hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dikritik. Artinya kalau Abu Hurairah diragukan kesiqahannya, keudulannya, adalahnya, maka kita mesti menolak 5.374 hadis. Iya kan? Hadis terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan manhaj, terkait dengan muamalah, semuanya tidak beres. Kenapa? Abu Hurairah. Itu kan ingin melemahkan apa? Islam. Kemudian di antara sahabat yang mereka kritik siapa? Yang berada di sekitar Nabi. Siapa itu? Istri Nabi. Coba ingat-ingat siapa di antara istri Nabi yang paling getol mereka kritik? Aisyah. Kenapa harus Aisyah? Sebab beliau Aisyah ini dari semua istri Nabi, beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau mengalahkan sejumlah sahabat dalam periwayatan hadis. Beliau riwayatkan 2.210 hadis. Urutan nomor 4 dalam sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di bawahnya Anas bin Malik. Di atasnya yang pertama itu Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Ada 7 sahabat. Kalau tidak salah, saya tidak salah ingat demikian. Aisyah, yang paling banyak meriwayatkan hadis 2.210. Kalau beliau diragukan, dikritik tidak beres, 2.210 hadis ditolak. Dan itu hakikatnya melemahkan Islam dan kaum muslimin. Dan sekaligus tuduhan secara tidak langsung bahwa Nabi tidak berhasil mendidik istrinya. Itulah kenapa Syiah, orientalis, liberal dan mereka yang musuh-musuh Islam, adapun yang liberal ini dan orientalis ditauji. Orientalis non muslim. Pemikirannya disusupkan ke Islam sehingga muncul Islam yang oriental. Muncul Islam yang liberal, yang hakikatnya mereka ini musuh dalam kelambu. Nah,